Telak, meski oposisi, JK jelaskan alasan Pertamina tak menurunkan harga BBM. Ditulis oleh Niha Alif dari Siber.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saat ini Pertamina tengah mencatat rekor setoran dividen tertinggi. Anehnya, oleh pendukung oposisi, hal ini digoreng lantaran Pertamina tidak menurunkan harga BBM. Padahal ada fakta lain yang mendorong kebijakan Pertamina sebagaimana dibongkar JK dan juga dijelaskan Dahlan Iskan. Kalau kelompok sebelah tidak percaya dengan pemerintah Jokowi, apa mereka juga tak percaya kalau alasan ini juga dikemukakan oleh kelompoknya? Seperti dilansir tribunnews.com, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK menyatakan, satu di antara dampak dari kondisi pandemi COVID-19 saat ini adalah harga minyak dunia turun karena pemakaian berkurang. JK menjelaskan, harga minyak sebelum pandemi di level 70-80 dolar Amerika Serikat per barrel, tapi sekarang anjlok ke 30-an dolar Amerika Serikat. Artinya bensin di dunia ini murah. Akhirnya, mobil listrik kalau harga BBM murah tidak bisa bersaing, ujarnya saat webinar kemarin malam. Menurut JK, hal tersebut juga merugikan bagi PT Pertamina sebagai pemasok BBM karena tidak bisa serta-merta menurunkan harga kendati minyak dunia di level rendah. Kalau harga BBM diturunkan, langsung Pertamina bangkrut karena Pertamina akan memberikan subsidi. Sekarang sudah turun, tapi penjualan juga turun, katanya. Penurunan konsumsi BBM tersebut dinilainya karena masyarakat dilarang banyak bepergian saat pandemi, sehingga penggunaan kendaraan berkurang. Jadi penjualan Pertamina turun 30-40%. Akibatnya kalau harga BBM diturunkan, double diagna. Sedangkan ongkos operasional Pertamina tidak banyak turun, tapi harga BBM Pertamina tidak terlalu tinggi juga. Selain alasan penurunan konsumsi BBM, politisi senior Dahlan Iskan juga membeberkan alasan lain. Saat ini Pertamina sedang menyusun strategi pembangunan kilang minyak baru. Sayangnya, investor dari Arab malah menarik diri. Untuk itu keuntungan yang didapat Pertamina justru yang menjadi modal awal pembangunan kilang. Seperti dilansir vivanews.com, mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengaku salut dengan PT Pertamina yang tetap melanjutkan proyek kilang besar meskipun beberapa investor besar sudah mundur dari proyek tersebut. Proyek kilang besar itu antara lain adalah Kilang Balikpapan, Cilacap, dan Tuban. Investasi pembangunan kilang ini memang tidak sedikit. Jika ditotal, menurut analisa Dahlan sekitar 450 triliun rupiah investasi yang dibutuhkan oleh Pertamina untuk membangun 3 kilang yaitu Balikpapan, Cilacap, dan Tuban. Soal dana seperti itu sudah bukan masalah teknis, itu sudah menyangkut taktik. Di level taktik ini yang berperan adalah ilmu entrepreneurship, bukan lagi level managerial skill, ujar Dahlan. Dia mengibaratkan untuk investasi yang super besar itu memang dibutuhkan ilmu entrepreneurship. Jika dijabarkan, pengembangan kilang Balikpapan kini butuh pendanaan 6,9 miliar dolar Amerika Serikat, kilang Cilacap 8,3 miliar dolar Amerika Serikat, dan kilang Tuban 15,7 miliar dolar Amerika Serikat. Dahlan menilai investasi yang sangat besar seperti ini sama dengan cara para pengusaha properti atau real estate yang tidak memiliki cukup banyak modal. Tanyalah pada pengusaha real estate yang punya proyek 100 triliun rupiah. Apakah pengusaha itu punya uang 100 triliun rupiah? Paling ia baru punya izin lokasi, ditambah uang untuk membebaskan secuil tanah, yakni tanah yang di posisi-posisi kunci saja, ujarnya. Jadi dari mana dana 3 proyek besar Pertamina itu? Menurut Dahlan, sebagian akan berasal dari kontraktor. Sebagian lagi kan dari Anda, lewat pembelian BBM yang harganya lebih mahal dari seharusnya itu. Pertamina punya dana internal, yang sebagian adalah pendapatan dari jualan BBM itu, kata Dahlan. Dia pun mengaku mendukung taktik pendanaan seperti itu. Agar proyek tetap jalan, berarti Pertamina sedang menjalankan kemampuan entrepreneurialnya, jelasnya. Menurut Dahlan, setiap pengusaha sukses pasti mengalami tahapan ledakan momentum. Dia memperkirakan ketika proyek kilang besar itu sudah berjalan, akan ada saja ledakan momentum atau investor yang masuk ke proyek tersebut. Mungkin setelah proyek berjalan 30% atau 40%, atau ketika baru berjalan 20%, tidak ada ilmu pastinya, kata dia. Ketika tahap ledakan momentum itu terjadi, saat itulah investor tiba-tiba datang sendiri tanpa diundang, bahkan bisa rebutan.
dengan tawaran yang lebih baik dari investor lama. Akhirnya, penjelasan JK dan Dahlan Iskan sangat telak membungkam para pendukung oposisi soal alasan Pertamina tidak menurunkan harga. Meski JK belakangan menempatkan diri sebagai kontra pemerintah, nyatanya soal BBM ia masih berpikir logis. Ini seperti pernyataan Arief Poyono soal isu PKI dari Kadrun yang langsung dapat tanggapan keras dari kelompoknya. Jujur, mengawal kebenaran itu pahit. Tapi kita yakin kalau suatu saat kebenaran pasti menemukan jalannya. Bahkan tidak mustahil suara itu datang dari suara salah satu oposisi sendiri. Penjelasan JK soal penurunan konsumsi harga BBM selama pandemi tidak terbantahkan. Memang penurunan itu terjadi dan sebagai penjual, dalam hal ini Pertamina, tidak perlu mengikuti penurunan harga minyak dunia karena mereka sendiri perlu menutupi kekurangan penjualan. Begitu juga pernyataan Dahlan Iskan soal manajemen baik Pertamina yang menyimpan keuntungan penjualan BBM untuk pembangunan kilang. Jelas ini membuat jengkel mafia migas, makanya pendukung oposisi halu mulai memainkan isu PKI dan TKA Cina. Kini kita tahu pemerintah Jokowi telah berada di jalur dan benar. Penempatan orang-orang seperti Erick Thohir dan Ahok juga tak main-main. Bahkan dukungan tak hanya berasal dari internal tapi juga oposisi seperti JK yang ditutup dengan penjelasan ciamik dari Dahlan Iskan. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan menulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.